Halo semuanya. Yuk bisa on cam dulu semuanya. Oke. Bentar ya. Oke, mungkin bisa kita mulai saja ya pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Syukur alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Gimana nih, apakah ada yang sedang kurang enak badan hari ini? Bu, tidak. Alhamdulillah kalau gitu. Tapi jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan kalian walaupun sekarang virus corona kan udah menurun. Kita harus tetap berhati-hati dan jangan lupa patuhi protokol kesehatannya. Saya senang sekali sekarang kita dapat melakukan kegiatan pembelajaran meskipun masih dalam keadaan online karena kondisi pandemik yang belum memungkinkan untuk offline. Apalagi sekarang itu katanya ada varian virus baru ya yang masuk ke Indonesia. Nah, sebelum kita memulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini berkah dan diberi manfaat yang banyak. Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, baik, Bu. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Amin. Berdoa dicukupkan. Saya kembalikan lagi kepada Bu Karina. Baik, terima kasih Naufal. Sudah pada sarapan nih semuanya? Sudah, Bu. Oke, nanti jika ada kendala koneksi atau ada sesuatu yang harus dikoordinasikan, bilang saja ya melalui chat Zoom. Kalau begitu, sebelum dimulai, sekarang absen dulu ya, Ibu share link absensinya di kolom chat sebentar. Nah, udah ada ya. Ibu beri waktu sampai 10.40 untuk mengisinya. Ibu beri waktu 30 menit. 3 menit maksudnya. Bagaimana, sudah mengisi semuanya? Kalau sudah, saya tutup form absensinya ya. Ya, Bu. Sudah aman, Bu. Oke. Nah, mungkin kita mulai saja ya.
Hari ini senang sekali Ibu dapat kembali bertemu lagi melalui Zoom meeting bersama kalian dalam mata pelajaran multimedia desain grafis. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak hari ini kita bakal bahas materi apa? Tentang gambar. Iya, betul sekali. Hari ini kita akan membahas mengenai gambar sketsa. Nah, bahasan-bahasannya itu yaitu ada pengertian sketsa, tujuan sketsa, unsur-unsur seni, komposisi estetis, dan macam-macam sketsa. Pembelajaran kita akan dilaksanakan secara dua arah ya. Di akhir juga saya akan memberikan sebuah LKPD untuk kalian kerjakan. Juga akan memerintahkan kalian untuk mengimplementasikan sketsa yang telah kalian buat minggu lalu dengan cara men-tracing sketsanya menggunakan Adobe Illustrator. Kalau dibayang-bayang sepertinya seru ya Bu pelajaran materi ini. Tentunya dong. Oke, saya akan sebentar. Saya akan share screen dulu untuk pemateriannya ya. Apakah sudah terlihat? Sudah Bu. Oke. Sebentar. Ini udah terlihat belum? Sudah, Bu. Sudah Bu. Oke, nah anak-anak jangan lupa ya siapin catatan kalian dan catat hal-hal yang menurut kalian itu penting. Sketsa, Bu. Oke. Sebelumnya Ibu akan memberitahu apa saja indikator capaiannya. Yang pertama, siswa dapat mendefinisikan sketsa, siswa dapat menyebutkan fungsi sketsa, siswa dapat menyebutkan tujuan sketsa, siswa dapat mendefinisikan unsur-unsur seni, siswa dapat menyebutkan unsur-unsur seni, siswa dapat mendefinisikan komposisi estetis, siswa dapat menyebutkan prinsip-prinsip komposisi estetis, siswa dapat menyebutkan macam-macam sketsa, siswa dapat mendefinisikan sketsa bentuk, sketsa makhluk hidup, dan sketsa suasana ramai, serta siswa dapat mempraktekkan pembuatan gambar sketsa. Nah, itu semua adalah indikator capaian untuk kalian ya. Oke, mungkin sekarang Ibu akan mulai aja materinya dan menjelaskan terlebih dahulu mengenai gambar sketsa. Nah, yang pertama ada pengertian dari sketsa. Sebelumnya, apakah ada yang tahu pengertian dari sketsa? Ada nggak nih yang tahu pengertian dari sketsa? Saya, Bu, ingin mencoba. Boleh, silakan Noval. Ya. Menurut saya tuh sketsa adalah sebuah gambaran atau lukisan awal yang masih dibuat secara kasar gitu, Bu. Dan lukisan itu sesuai dengan imajinasi pembuatnya. Baik, Gitu. terima kasih Noval. Ada lagi yang ingin berpendapat? Ada lagi nggak nih? Kalau nggak ada, mungkin benar sekali ya jawaban Noval tadi. Jadi, sketsa adalah gambar sederhana atau draft kasar yang dibuat secara global untuk melukiskan bagian-bagian pokok yang ingin diungkapkan oleh pembuatnya. Nah, menggambar atau membuat sketsa pada dasarnya adalah menarik garis dengan spontan menggunakan tangan bebas atau istilah aslinya itu freehand,
tanpa menggunakan alat bantu mistar, jangka, atau alat bantu lainnya. Dengan demikian, kualitas gambar harus diperhatikan sesuai dengan karakter dan jenis objek yang akan ditampilkan. Nah, selanjutnya ada fungsi dari sketsa. Ada 4 ya fungsi dari sketsa itu sebagai gambar awal untuk meminimalisir kesalahan dalam pembuatan gambar atau lukisan, sebagai gambaran awal tentang suatu tema yang akan dibuat, lukisan atau gambar. Yang ketiga, membantu pengamatan seorang seniman dalam memulai karyanya, dan yang terakhir, membantu meningkatkan kemampuan seniman dalam mengkoordinasikan hasil pengamatan dan keterampilan. Setelah itu ada juga tujuan dari sketsa. Yang pertama, untuk merekam inspirasi atau sesuatu yang dilihat oleh seorang seniman, untuk merekam dan mengembangkan suatu gagasan yang akan digunakan, dan untuk memberikan gambaran citra, gagasan, atau prinsip secara singkat. Nah, ada juga unsur-unsur dari seni. Sebelumnya ada yang bisa nyebutin nggak unsur-unsur seni itu ada apa aja? Baik, Bu. Saya, Bu. Baik, silakan Salsa. Ya, kalau menurut saya, unsur seni itu ada titik, garis, bidang, bentuk, ruang, dan warna. Benar sekali Salsa, tapi ada yang kurang nih. Ada yang bisa menambahkan tidak? Saya, Bu, saya ingin menambahkan. Boleh ya, Sir, silakan. Kalau nggak salah itu tekstur dan gelap terang juga termasuk kan, Bu? Nah, iya benar sekali. Jadi, unsur-unsur seni itu ada 8 ya. Ada titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, tekstur, dan gelap terang. Nah, yang pertama ini ada titik. Ada yang tahu nggak definisi titik itu apa? Saya, Bu, Boleh, Tino, silakan. menurut saya, titik adalah bagian terkecil dari suatu objek geometri yang menempati suatu tempat yang tidak memiliki panjang, lebar, dan tinggi, Bu. Nah, iya betul sekali, Tino. Jadi, titik itu merupakan unsur yang paling mendasar dalam seni rupa. Titik ini termasuk ke dalam dimensi 1, dan titik juga jadi unsur paling kecil dalam membentuk garis, bentuk, ataupun bidang. Titik juga bisa diartikan segala ide dalam karya seni dimulai dari sebuah titik kecil. Terdapat teknik lukis yang menggunakan perpaduan antara warna titik dan juga ukuran yang bisa dikenal dengan nama pointillisme. Nah, ini merupakan contoh dari gambar pointillisme. Jadi, semua gambarnya tuh pakai titik-titik pengaplikasiannya tuh. Oke, selanjutnya ada garis. Ada yang tahu nggak garis itu apa? Saya tahu, Bu. Boleh, Noval? Ya, menurut saya garis itu merupakan gabungan atau sekumpulan titik-titik, Bu. Nah, iya benar sekali, Noval. Jadi, garis itu merupakan salah satu unsur seni rupa 2 dimensi, dan unsur ini terbentuk dari unsur titik-titik sampai membentuk sebuah garis. Garis sendiri memiliki dimensi yang memanjang dengan arah tertentu. Memiliki berbagai macam garis seperti garis pendek, garis panjang, garis vertikal, garis horizontal, dan berdasarkan wujud karakternya ada garis nyata dan garis hayal. Oke, selanjutnya ada bidang. Bidang merupakan salah satu unsur seni rupa yang dihasilkan dari gabungan beberapa garis sampai membentuk beberapa sisi. Bidang sendiri hanya memiliki ukuran panjang dan lebar. Unsur bidang dalam seni rupa adalah perkembangan dan penampilan garis, yaitu perpaduan garis dalam kondisi tertentu. Bidang dapat diamati secara visual pada tiap benda alam, dan pada hasil karya seni rupa. Selanjutnya,
ada bentuk. Sebelumnya ada yang tahu nggak contoh dari bidang alamiah dan bidang yang dicipta? Saya, Bu. Boleh Salsa, silakan. Ya, jadi contoh bidang alamnya adalah bidang lapangan, bidang sawah, dan bidang langit. Nah, sedangkan bidang yang dicipta adalah bidang lukisan dan bidang lingkaran. Oke, benar sekali ya Salsa. Terima kasih anak-anak Ibu pinter ya. Nah, selanjutnya ada bentuk. Bentuk adalah salah satu unsur yang membuat sebuah seni rupa menjadi lebih hidup dan dapat diamati sebagai karya seni yang utuh. Dan bentuknya sendiri terdiri dari beberapa bidang. Bentuk merupakan suatu bidang yang ada karena dibatasi oleh sebuah kontur atau garis, atau juga dibatasi oleh warna yang berbeda, atau juga oleh perbedaan dalam pencahayaan, gelap terang, arsiran, atau disebabkan adanya tekstur tertentu. Nah, yang selanjutnya ada tekstur. Tekstur merupakan salah satu contoh dalam seni rupa 3 dimensi. Tekstur juga memiliki sifat dan keadaan permukaan bidang pada sebuah karya seni. Tekstur ialah sifat permukaan luar dari suatu benda, misalnya kasar, halus, licin, atau kusam, yang berfungsi untuk memberikan watak tertentu pada bidang permukaan yang menimbulkan nilai estetik. Nah, selanjutnya ada ruang. Ruang merupakan unsur seni rupa yang memiliki dua sifat, yakni nyata dan semu. Dalam karya 2 dimensi, ruang bersifat semu karena unsur ini tuh hanya berupa penggambaran saja, sedangkan pada karya 3 dimensi, ruang ini bersifat nyata atau real dan juga bisa dirasakan secara langsung. Nah, selanjutnya ada warna. Warna adalah elemen terpenting dalam desain grafis. Warna menjadi indikator pembeda antara satu objek dengan yang lain. Ada yang tahu nggak apa saja pembagian kelompok dari warna? Saya tahu, Bu. Boleh Tino, gimana? Setahu saya warna itu ada primer, sekunder, dan tersier, Bu. Nah, betul sekali. Tapi ada lagi nih yang namanya itu warna analogus dan warna komplementer. Ada yang tahu nggak? Saya aja baru dengar, Bu. Oke, jadi warna analogus itu tingkatan warna dari gelap ke terang dan urutannya itu beberapa warna. Misalnya urutan dari biru, biru kehijauan, hijau, hijau kekuningan, dan kuning. Sedangkan warna komplementer adalah dua warna yang memiliki sudut 180 derajat. Misalnya di sini nih, warna biru berseberangan dengan warna oranye. Nah, itu contohnya. Selanjutnya yang terakhir adalah gelap terang. Gelap terang adalah unsur seni rupa yang bisa memberikan efek tertentu terhadap sebuah objek. Gelap terang ini dapat dicapai dengan mengolah unsur warna, misalnya dari warna terang menuju warna gelap dengan tingkat nada warna yang berlainan. Selanjutnya kita akan membahas tentang komposisi estetis. Komposisi estetis adalah susunan-susunan unsur rupa yang memancarkan kesan-kesan kesatupaduan, irama, dan keseimbangan dalam suatu karya, sehingga karya itu terasa utuh, jelas, dan memikat. Nah, ada yang tahu nggak apa saja prinsip komposisi estetis? Saya, Bu. Boleh, Naufal? Menurut saya, prinsip dari komposisi estetis adalah kesatuan, keseimbangan, dan proporsi, Bu. Nah, iya, betul sekali ya. Tapi ada yang tertinggal satu lagi, yaitu irama. Jadi, nah, komposisi estetis itu ada kesatuan. Kesatuan merupakan salah satu prinsip yang menekankan pada keselarasan dari unsur-unsur yang disusun
baik wujud maupun kaitannya dengan ide atau konsep yang melandasinya. Yang kedua ada keseimbangan. Keseimbangan yaitu karya seni dan desain harus memiliki keseimbangan agar nyaman dipandang dan tidak membuat gelisah. Yang ketiga ada proporsi. Proporsi termasuk prinsip dasar tata rupa. Untuk memperoleh keserasian dalam sebuah karya diperlukan perbandingan-perbandingan yang tepat. Dan yang terakhir adalah irama. Nah, irama ini merupakan pengulangan gerak yang teratur dan terus-menerus. Selanjutnya, materi terakhir adalah macam-macam sketsa. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak ini gambar sketsa tentang apa? Sketsa gelas, Bu. Nah, iya benar sekali gelas. Dan gelas ini merupakan termasuk benda mati. Jenisnya itu adalah sketsa bentuk. Kalau ini, kira-kira jenis sketsa apa? Sketsa. Iya, betul. Jadi ini tuh adalah sketsa makhluk hidup. Kalau yang ini kira-kira jenis sketsa apa? Ada yang tahu? Sketsa di pasar bukan, Bu? Iya, benar. Tapi ini tuh termasuk jenis sketsanya tuh suasana ramai ya, Sir? Oh, suasana ramai, Bu. Mohon maaf, Bu. Saya tadi salah sebut, Bu. Nah, oke, gak apa-apa. Jadi, saya akan ngejelasin nih pengertian dari ketiga macam sketsa tersebut. Sketsa bentuk. Sketsa bentuk itu adalah benda mati yang tidak dapat bergerak, sehingga lebih mudah untuk dibuat gambarnya, karena kita dapat menganalisa objek tersebut dengan lebih baik. Nah, yang kedua ada sketsa makhluk hidup. Sketsa makhluk hidup ini adalah gambaran bentuk manusia, hewan, ataupun tumbuhan sesuai dengan bentuk aslinya. Dan yang terakhir ada sketsa suasana ramai, yaitu sketsa yang menggambarkan suatu suasana ramai di outdoor atau yang dibuat pelukis secara langsung di tempatnya ataupun tidak. Nah, udah selesai ya materinya. Sebentar. Ini di layar kalian hitam atau tidak? Hitam, Iya, Bu, hitam. Oke, selanjutnya sebelum saya menutup presentasinya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya saya izin bertanya, Bu. Oke, boleh, Noval. Ya, tadi itu ada di dalam unsur-unsur seni, ada unsur garis. Nah, dalam unsur garis itu ada garis nyata dan garis sayap. Nah, itu tuh apa ya, Bu, perbedaannya? Oke, baik. Jadi, kalau garis nyata itu adalah garis yang sifatnya itu mudah diamati atau hasil dari goresan langsung. Misalnya kayak garis horizontal atau vertikal. Sedangkan garis sayap itu adalah garis yang bersifat imajinatif atau timbul karena adanya kesan batas atau kontur, bidang, ruang, atau warna. Seperti itu, Noval. Oh, gitu ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Oke, mungkin cukup kali ya. Untuk materinya, sekarang saya akan memberikan kalian LKPD untuk kalian kerjakan. Di sini ada 3 soal esai. Saya berikan waktu itu
saya berikan waktu 10 menit untuk menjawabnya, karena ini soalnya mudah ya, seperti materi yang telah saya jelaskan barusan. Apakah ada yang ingin bertanya dulu? Makhluk hidup, Bu. Jadi itu tuh Kenapa Salsa? hanya soal saja, Bu. Oh, enggak dong. LKPD-nya Enggak, nanti jadi setelah LKPD kalian selesai nih 10 menit, saya minta kalian untuk mengimplementasikan sketsa yang telah kalian buat minggu lalu menggunakan kertas dan pensil ke dalam suatu software yaitu Adobe Illustrator. Saya sudah meminta kalian untuk menginstalnya kan ya minggu lalu. Jadi kalian hanya nanti men-tracing terus sketsa yang kalian buat itu karena saya itu hanya ingin melihat apakah kalian tuh sudah tahu tools-tools di dalamnya, apa aja yang harus dipakai, dan sehingga nanti di pertemuan yang akan datang itu kalian, kita akan fokus bahasannya itu secara lebih dalam. Kayak gitu. soal Oke, sebentar. Saya bagikan dulu LKPD-nya ya. Saya kirim LKPD-nya melalui grup WhatsApp ya. Bentar. Nah, sudah saya kirim link, saya kirim filenya melalui grup WhatsApp. Silakan selamat mengerjakan ya. Saya beri waktu 10 menit, jadi sampai 11:11. Silakan.
5 menit lagi ya. Oke, 2 menit terakhir nih. Jangan lupa nanti kirimin jawabannya ke link yang saya kirim di grup WhatsApp ya. Format namanya sesuai dengan yang saya kirim di grup WhatsApp. Nah, habis ini ya waktunya. Gimana, udah pada selesai? Sudah, Bu. Aman. Oke. Sekarang kalian akan share screen satu-satu untuk membuat sketsa yang telah kalian bikin minggu lalu melalui software Adobe Illustrator. Sepertinya Yasir ini ya terlempar. Oke, kita lihat aja dulu nih ya. Saya share screen. Nah, ini merupakan
tugas yang kemarin ya, yang saya perintahkan untuk membuat suatu sketsa, semuanya pada bikin sketsa makhluk hidup nih. Yang novel udah bagus nih, arsirannya udah mulai terlihat. Tinggal sedikit lagi lah diarsir-arsir lagi, nanti dibagusin. Setelah itu yang Tino. Oh, Tino ini bikin ulat ya. Ulatnya ini udah bagus ya, ini matanya tapi kurang bulat. Terus arsirannya juga udah sedikit, udah ada arsirannya ya. Bagus. Ini yang siapa? Yang Salsabila. Yang Salsabila ini kupu-kupu ya, cewek banget. Terus ini arsirannya baru di yang sininya doang ya, ininya belum, nanti kayak dibagusin lagi, ini udah bagus, udah rapi. Yang terakhir ini yang Yasir. Yasir bikin apa ini? Kumbang ya. Udah bagus, udah ada arsirannya dikit. Tinggal dibagusin lagi sih. Semuanya overall udah bagus ya, kalian udah pada hebat nih. Sekarang kita bisa mulai aja kali ya ke share screen satu-satu. Oke, yang pertama sesuai dari urutan Google Drive itu adalah Naufal. Jadi Naufal dulu ya yang pertama. Baik, Bu. Izin share screen.
Oke, Novel, karena udah 10 menit, bisa udah stop share screen-nya ya. Ya, Bu. Ini sudah. Mungkin seperti ini ya, Bu. Ibu mohon maaf, mic-nya masih mati, Bu. Jadi tadi Novel kan udah share screen nih pakai tadi toolsnya ada pen tool sama pakai apa tadi tuh rectangle ya. Udah bagus. Oke, sekarang selanjutnya itu siapa ya? Selanjutnya itu ada Tino ya. Tino jadi sekarang share screen 10 menit ya. Berarti sampai 11.35. Baik, Bu. Izin share screen, Bu. Oke, silahkan.
Oke, Tino, waktunya udah habis ya. Udah 10.36 sekarang. Apakah benar seperti ini, Bu? Iya, betul. Bagus, makasih ya. Ibu mohon maaf, mic-nya mati, Bu. Nah, oke, lanjut. Tadi Tino udah bagus ya, makasih. Selanjutnya yang ketiga ada Salsabila. Silahkan Salsa. Ya, sebelumnya izin share screen, Bu. Oh iya, boleh.
Oke, Salsa udah 10 menit ya. Ya, baik Bu, ini sudah selesai. Oke, bagus. Coba kita ke siswa yang terakhir ya. Yasir. Iya, Yasir, Bu. Yasir terakhir ya. Ya, Bu, siap. Share Bu, screen. saya izin share screen ya, Bu. Saya mohon maaf, Bu, sebelumnya off cam karena ini, Bu, jaringannya kurang stabil. Oh iya, nggak apa-apa. Saya izin share screen ya, Bu. Oke, nanti waktunya Yasir sampai 11.58 ya. Baik, Bu.
Oke, Yasir udah beres ya. Udah 10 menit. Bisa stop share screen aja ya. Sebentar ada azan dulu ya. Oke, karena udah beres semuanya, udah pada share screen, tadi juga udah pada bisa ya menggunakan software Adobe Illustrator-nya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin cukup ya. Sudah jelas semuanya. Nah, untuk penutupannya, sebelumnya kita main Kahoot dulu ya. Bentar saya share. Sebentar ya. Nah, udah ada share screen-nya. Sudah, Bu. Nah, kalian bisa, bentar, saya kirim. Sudah saya kirim di chat Zoom ya. Bisa langsung bergabung saja. PIN-nya 7333129 atau langsung klik link yang saya kirim. Oke, udah ada 3 orang. Yasir, apakah
ada atau terlempar nih sinyalnya? Saya sedang mencoba join, Bu. Oke. Oke, mungkin. Bentar ya. Oke, mungkin bisa kita mulai aja ya. Kalian bisa lihat soalnya di layar saya, di share screen. Ini nge-lag atau tidak ya? Share screen-nya. Baik, Bu. Oh, nge-lag ya? Bisa Iya, Bu. Oh, Naufal nih yang benar. Oke, kita next ya. Wah, masih ada yang salah nih. Yang benar cuma satu. Wah, Tino nih, full. Oke, next. Waduh, pada salah ya. Nah, selanjutnya masih Noval yang pertama. Next, soal keempat. Wah, ini benar semua, keren. Next. Wah, Noval nih masih mimpin. Soal kelima. Wah, satu orang doang nih yang benar. Oke, gak apa-apa.
Widih, salsa nih langsung pertama. Ya, yang lain jangan kalah. Nah, 2:2 nih. Dari. Waduh, salsa masih pertama nih. Selanjutnya, soal ke-7. Nah, bentar ya, orang mati. Nggak ada sketsa orang mati. Next, soal terakhir. Oke, betul semua. Nah, jadi yang pertama itu dimenangkan oleh salsa. Salsa benar 5 dari 8. Yasir benar 4 dari 8. Noval benar 4 dari 8. Wah, Tino berapa nih? Tino berapa benar nih? Oke, mungkin cukup sekian aja ya Kahootnya, James Kahootnya. Nah, bentar. Oke, karena semua pemateriannya udah beres, terus tadi juga udah main Kahoot, udah share screen semuanya. Mungkin hari ini dicukupkan aja ya. Kalian udah keren banget, the best lah pokoknya ya. Jadi sebelum mengakhiri semuanya, saya bakal menyampaikan sedikit rangkuman dari pertemuan kita hari ini. Jadi yang pertama itu ada sketsa. Sketsa itu adalah gambaran atau lukisan awal yang masih dibuat secara kasar, yang berfungsi untuk membantu pengamatan seorang seniman dalam memulai karyanya. Tujuannya itu untuk memberikan gambaran, gagasan, atau prinsip secara singkat. Membuat sketsa itu kita juga harus menentukan unsur-unsur di dalamnya. Ada 9, kayak titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, tekstur, dan gelap terang. Nah, ada juga prinsip dari komposisi estetis, yaitu ada kesatuan, keseimbangan, proporsi, sama irama. Nah, yang terakhir ada 3 macam gambar sketsa, yaitu ada sketsa bentuk, makhluk hidup, dan sketsa suasana ramai. Nah, mungkin itu aja ya review yang bisa saya sampaikan dari materi hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, mungkin kalian silakan mempercantik sketsa kalian tadi yang udah di tracing di Adobe Illustrator. Nanti kalian bisa kumpulin di link Google Drive yang bakal saya kirim melalui grup WhatsApp. Nah, nanti juga kalian bisa kayak nambahin tekstur-tekstur gitu untuk misalnya tadi ada yang ulet, ada yang bulu-bulunya gitu. Bisa kalian explore lagi, cari-cari gimana cara menggunainnya di YouTube, di internet, dan lain sebagainya. Nah, mungkin cukup sekian. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Bu, saya ingin bertanya. Boleh, Asir? Untuk pengumpulannya itu filenya, untuk pengumpulannya itu bentuk filenya apa ya? Bentuk filenya itu nanti JPG atau JPG aja ya. Baik, Bu, terima kasih. Oke, mungkin cukup sekian ya. Jika ada pertanyaan lagi atau sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan lewat saya melalui grup WhatsApp atau chat pribadi ke nomor saya.
Mungkin cukup sekian. Terima kasih untuk kalian yang udah meluangkan waktunya untuk hadir di kelas desain grafis ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Saya M ya. Terima kasih.